Oke, sudah ada gambarnya, aman. Oke, kita buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sudah sampai di rumah yang tadi mungkin ada kegiatan di luar. Atau beberapa mungkin ada yang ikut pramukaan mungkin. Oke, sambil mengisi luang di malam Sabtu kita. Ya, malam Sabtu kita. Malam Sabtu kita. Nah, kita mau belajar lagi ya bersama-sama. Tadi saya sudah baca terkait refleksi kalian sendiri terhadap pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi. Beberapa menyampaikan waktunya begitu cepat. Oke, saya dari Pak Gun juga menyadari waktu begitu cepat dengan penjelasan Pak Gun menjadi lebih cepat. Karena waktu yang cepat tersebut, Pak Gun sendiri ada tuntutan ya untuk mengajarkan materi tersebut sampai hingga selesai. Jadi mungkin kedepannya Pak Gun akan lebih pelan-pelan dalam bicara. Nanti juga di dalam video ini, jika Pak Gun masih berbicara terlalu cepat, bisa diingatkan di kolom komentar. Seperti YouTuber sekali ya saya. Oke, yang selanjutnya tadi juga ada yang bertanya, 2 pertemuan ini sudah bertanya, "Main Roblox nggak, Pak?" Kalau main Roblox sebenarnya dulu saya suka game, cuman bukan Roblox. Tapi, untuk sekarang ini saya agak menguranginya dan, saya lebih memilih kalau sore hari tuh, saya lihat Global TV lalu nonton Boruto. Jadi saya suka anime, cuman hanya Boruto. Mungkin teman-teman juga ada yang suka anime, bisa tuliskan di kolom komentar, bisa racuni saya dengan anime-anime kesukaan kalian. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf tadi penjelasannya terlalu cepat. Tadi kita sudah belajar terkait barisan aritmatika. Barisan aritmatika, ini ya, barisan aritmatika bisa kita simpulkan sebagai barisan bilangan yang selisih dua suku beruntutnya selalu tetap. Nah, selisih tetap ini yang disebut sebagai beda. Ya. Jadi perlu diingat, yang disebut sebagai barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih dua suku beruntutnya selalu tetap. Selalu tetap. Coba kita lihat contoh di bawah ini ya. Contohnya di sini ada barisan bilangan genap. Kita contohkan di sini kan 2, 4, 6, dan 8. Ini selalu bertambah 2 dari suku sebelumnya ke suku berikutnya. Ini juga selalu bertambah 2, ini bertambah 2, dan seterusnya sehingga kita bisa prediksi. Karena kita memiliki patokan atau aturan tertentu, yaitu bedanya adalah 2. Begitu pula contoh yang di bawah ya. Contoh yang di bawah ini kita bisa lihat 9 ke 6. Ini bedanya adalah negatif 3. Tadi kan bedanya adalah positif 2 kan ya. Ini juga negatif 3, 6 ke 3, terus 3 ke 0 juga negatif 3. Nah, ini kan selalu tetap ya, bedanya selalu tetap. Bedanya selalu tetap. Konstan ya. Ini yang disebut sebagai barisan aritmatika. Karena selisih suku berikutnya selalu tetap. Nah, ini ya yang dinamakan beda. Oke, sampai sini paham ya? Kalau masih ada yang belum paham, merasa cepat bisa diulangi kembali atau bisa sampaikan saran lagi ke Pak Gun di kolom komentar. Saya lanjut, saya hapus dulu. Maaf agak terlalu kaku untuk menggunakan alat ini ya. Sudah lama tidak digunakan. Ya, tadi kita kan sudah belajar melakukan aktivitas mengenali calung untuk belajar mendapatkan rumus perhitungan barisan aritmatika. Tadi sudah didapatkan bahwa rumusnya adalah UN A plus N min 1
dikalikan dengan beda. A kita sudah belajar adalah suku awal. B kita sudah belajar adalah beda atau selisih antar suku yang tetap berurutannya. Terus yang selanjutnya adalah UN adalah suku ke N. U melambangkan suku dan N-nya adalah melambangkan urutan suku tersebut. Tadi kita sudah melihat kan beberapa soal, kita bisa menentukan suku keberapa, urutan benda keberapa, itu bisa menggunakan suku perhitungan suku ke N. Yang selanjutnya, setelah kita tadi belajar juga terkait menghitung atau cara menentukan suku ke N, kita juga akan atau kita tadi juga belajar terkait menentukan beda. Nah, menentukan beda mungkin tadi penjelasannya terlalu cepat ya. Kenapa saya bilang suku berikutnya dikurangi dengan suku sebelumnya? Nah, ini alasannya. Suku berikutnya dikurangi dengan suku sebelumnya. Jadi UN, saya tuliskan kembali, UN beda sama dengan UN dikurang dengan UN-1. Nah, ini yang disebut sebagai suku sesudahnya, ini disebut sebagai suku sebelumnya. Kenapa sih? Coba kita buktikan. UN, coba sih kita ganti N dengan atau suku ke 10, kedua, mohon maaf, kedua. Maka kita tuliskan suku kedua. UN, N-nya berarti 2. Dikurangi dengan UN-1. N-nya sudah kita tentukan di awal adalah 2. Dikurangi 1. Maka kita dapatkan U2 dikurangi dengan hasil dari U2-1 adalah U1. Nah, ini yang tadi kita selesaikan untuk mencari beda. Jadi bisa kita lihat kembali di sini. Beda ini adalah bisa ditentukan dari U2 dikurangi U1 atau sama dengan U3 dikurangi U2 atau sama dengan dan seterusnya. Ini bisa ditentukan atau bisa disesuaikan dengan informasi yang ada soal. Contoh, kelas 8G dapat soal misal diketahuinya hanya U1 di awal, terus dilanjutkan dengan diketahui lagi tiba-tiba di U5 dan U6. Nah, teman-teman bisa menggunakan U5 dengan U6 ini karena suku berurutan ya. Jadi nggak usah bingung-bingung cari U2-nya atau yang lainnya. Gunakan saja dua suku berurutan ini untuk mencari beda. Bagaimana untuk mencari beda dari dua suku berurutan ini? Nah, kita masukkan pasti adalah UN ini lebih besar atau urutan yang lebih besar ya, lebih besar. Ini di sini dituliskan 2, ini dituliskan 2-1. Maka di sini kita gunakan untuk yang beda dalam kasus contoh yang ini, UN-nya adalah U6. Dikurangi dengan UN-1, 6 dikurang 1, maka kita gunakan U5-nya. Nah, sama saja bukan dengan ini, dengan perhitungan ini? Nah, paham ya sampai sini ya? Silakan bisa nanti yang belum paham diulang kembali. Saya rasa penjelasan saya sudah agak lebih santai ya, jadi mudah dipahami. Silahkan saya hapus kembali. Oke. Yang selanjutnya kita lanjut ke LKBD. Kita bahas bersama-sama terkait LKBD. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit karena proyektor tidak bisa digunakan. Saya ambil salah satu contoh LKBD yang diberikan. Ya, ini kurang lebih sama ya tadi ya, barisan bilangan dan seterusnya. Kalian sudah baca tadi. Nah, tadi kan kita juga mengamati video calung ya, di mana para bule-bule orang luar sangat terlihat asik sekali ya, ikut menari dengan penari lengger diiringi dengan alat musik calung. Nah,
Di dalam mengerjakan soal-soal seperti ini ke depan ya, saya berikan trik untuk kalian semua. Silahkan baca terlebih dahulu ceritanya, silahkan baca dulu soalnya, jadi jangan langsung ke coba tentukan bersama. Jadi silahkan dibaca terlebih dahulu. Siapa tahu setelah membaca kalian jadi mudah dalam mengikuti langkah-langkahnya. Oke, kita mulai langsung ya. Jadi diketahui sebuah alat musik instrumen atau instrumen gambang memiliki 16 bambu yang disusun berurutan. Dari yang terpanjang hingga yang terpendek. Jadi urutan yang pertama adalah yang terpanjang, ini adalah pasti U1, dan yang terpendek adalah karena 16 susunan bambu, maka ini adalah U16. Dan membentuk pola. Nah, ini juga informasi penting, dan membentuk pola. Jika diketahui beberapa ukuran panjang susunan bambu sebagaimana pada tabel berikut, tabel di bawah ya, cobalah tentukan untuk menentukan panjang bambu pertama dan bambu terakhir pada instrumen gambang calung Banyumasan berikut. Ini saya ambil dari salah satu contoh LKPD ya. Jadi tadi LKPD kalian memang agak sedikit berbeda ya setiap kelompok ya. Jadi tidak ada yang sama. Kenapa sih? Karena supaya kita bisa belajar secara mandiri ya. Hanya mengandalkan teman-teman di dalam kelompok kita. Nah, saya hapus terlebih dahulu biar tidak menyusahkan kita pandangan. Oke, tidak. Sesek. Apa itu bahasa sesek? Nah, kita lanjut. Dalam mengerjakan, kita juga perlu mengetahui langkah-langkah yang sudah disusun, silahkan diisi sesuai dengan urutannya. Nah, contoh saja di sini sudah ada langkah 1. Baca dulu langkah 1. Silahkan kirimkan anggota kelompok kalian pergi ke depan untuk ukur beberapa replika bambu dari instrumen gambang calung Banyumasan. Kalian kan sudah tadi ya mendapatkan media pembelajaran, yaitu sebutkannya media sebagai replika, karena di sekolah kita memang kemarin saya sudah tanyakan tidak memiliki alat musik calung atau gambang ini. Jadi saya sediakan saja replikanya. Susunan sudah diketahui di sini. Susunan bambu kedua adalah 86 cm. 86 cm. Oke ya. Sampai di sini paham. Susunan bambu yang kedua yaitu 86 cm panjangnya. Lalu susunan panjang yang ketiga, kalian tadi sudah melakukan pengukuran, itu didapatkan bahwa susunan bambu ketiga 82 cm. Lalu susunan bambu yang keempat, kalian juga dapatkan pengukuran sebesar sepanjang 78 cm. Sampai sini paham ya? Sudah terisi semua, ya. Titik-titik sudah terisi semua di langkah pertama. Lanjutkan ke langkah yang kedua. Dibaca terlebih dahulu, tentukan panjang bambu pertama dan beda selisih antar bambu berurutan. Sebelum mengisi tabel lebih lanjut, tuliskan hasil pengukuranmu. Nah, lalu tentukan U3. Karena di sini sudah diberikan Pak Gun petunjuk U3, maka yang selanjutnya adalah U3 min 1. Maka bisa kita tuliskan di sini, kita lanjutkan U3 dikurangi dengan U2. Nah, sampai sini paham ya? U3 sudah kita dapat yaitu 82, tuliskan di bawahnya. U2 juga kita sudah dapatkan 86 cm. Nah, ini 82 dikurangi dengan 86, maka hasilnya adalah negatif 4. Maka bedanya adalah negatif 4. Ini yang menjadi pegangan kalian semua awal. Nah, di sini kan sudah diketahui ya. Di sini sudah diketahui, tetapi satu hal penting yang belum kita ketahui di sini yaitu U pertamanya mana? U pertamanya mana? Nggak ada belum. Jadi kita tentukan di sini dengan menggunakan konsep mencari beda, maka U1 atau A dapat diperoleh dengan U1. Beda kan tadi juga kita dapatkan bisa menjadi U2, didapatkan dari U2 dikurangi dengan U1.
Nah, beda sudah kita dapatkan, kita masukkan negatif 4. U2-nya juga kita dapatkan 86. U1-nya yang belum kita dapatkan, maka tuliskan saja U1. Nah, sampai sini paham ya. Untuk mendapatkan U1 ini, kita bisa gunakan konsep bukan pindah ruas ya, tetapi dengan menjumlahkan atau mengurangi kedua ruas agar mendapatkan nilai U1. Nah, karena kita sudah paham ya, kita coba saja. Agar di ruas kanan ini hanya tersisa U1, maka kita perlu 86, tuliskan dulu U1, agar menghasilkan U1 saja, maka 86 ini perlu dikurangi dengan 86. Nah, supaya nantinya hilang. Karena di tepi sini juga dikurangi 86, maka di ruas kanan, ruas kiri maksud saya, itu juga dikurangi 86. Minus 4 min 86. Oke ya, sampai sini paham. Nanti sebentar. Waduh, ini yang tidak bisa ini ya. Saya lanjutkan di sebelahnya saja. Mohon maaf. Saya lanjutkan di sebelah sini saja. Saya lanjutkan di sini. Oke. 80 negatif 86 dikurangi dengan 4, maka adalah negatif 90. Sama dengan 86 dikurangi 86 habis ya, tersisa dengan negatif U1. Jangan lupa U1-nya di sini adalah bernilai negatif. Maka kita bisa kalikan semua dengan negatif 1. Maka tersisa adalah 90 negatif U1 dikalikan negatif, negatif dikalikan negatif, yaitu U1. Jadi kita dapatkan di sini nilai U1 adalah 90. Saya rasa sampai di sini paham ya. Mohon maaf karena saya harus menghapusnya karena akan kita scroll di halaman berikutnya. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf ada gangguan guys. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Di sini sudah dapat U1-nya ya 90. Kita tinggal masukkan nanti ke langkah berikutnya. Nggak apa-apa guys. Kita belajar bersama-sama. Sambil minum kopinya dulu boleh, minum tehnya dulu boleh. Ada yang suka ngopi sih. Langkah yang ketiga kita lanjutkan. Coba dibaca terlebih dahulu sebelum kita scroll. Tentukan panjang bambu terakhir atau ke-16 dengan mengisi beberapa informasi yang sudah ditemukan pada langkah sebelumnya. Nah, tabel ukuran dan frekuensi di bawah ini adalah tabel frekuensi laras selindro gambang ya. Ini yang kita menjadi topik utama pembahasan pembelajaran pada siang hari tadi. Oke, yuk kita bersama-sama. Tadi sudah didapatkan U1-nya adalah 90. U3-nya adalah susunan bambu ketiganya adalah 82 dan susunan bambu keempatnya adalah 78. Dalam mengisi LKPD Pakun yang sudah disediakan, nanti silakan diisi saja yang memiliki titik-titik 3 ini. Kalau titik-titik 1 ini tidak perlu. Jadi ini menunjukkan bahwa ini dilanjut saja sampai ke bawah. Dilanjut saja hingga menemukan titik 3 lagi. Sampai sini paham ya? Lalu yang tadi menjadi permasalahan, kebingungan banyak dari kalian. Oke, mengerjakan ini harusnya secara urut ya, dimulai dari 1 tadi. Terus yang kedua adalah 2. Coba kita lihat 2 dulu. Maksudnya di sini adalah bagaimana sih kok dapat 86 di suku keduanya? Kita gunakan informasi di suku yang pertama. Jangan gunakan informasi pada selain suku utama.
suku pertama. Jadi fokusnya adalah ke 90. Maka kita tuliskan saja di sini 90, kok bagaimana dapat 86? Di sini sudah ada tanda penjumlahan, operasi penjumlahan. Yang di sini karena beda atau selisih, itu yang menjadi informasi penting selanjutnya. Kita tuliskan di sini adalah negatif 4. Dapat 86, oh ternyata dari suku pertama dikurangi dengan beda. 90 dikurangi dengan 4 atau 90 ditambah negatif 4, ini hasilnya 86. Demikian pada suku-suku berikutnya, kita gunakan suku pertamanya juga. Kita tuliskan tetap 90. 90. Oke. 90. Kita tuliskan juga di dalam kurung adalah tadi negatif 4. Negatif 4. Bagaimana sih dapat 82 ini dengan sudah mengetahui 90 dan negatif 4? Negatif 4 ini dikalikan berapa sih agar bisa 90 menjadi 82? Maka dikalikan 2. Sudah terlihat ya di sini ya. Ini memang saya sengaja tidak isikan jawaban ini karena 0, nanti dikalikannya dengan 0 ya. Ini dikalikannya karena tidak terlihat, maka ini sebenarnya adalah pengalikan 1. Dan selanjutnya adalah 2. Dan yang selanjutnya kalian bisa lihat juga. Kalian bisa lihat juga ini di barisan keempat, maka adalah 0, 1, 2, dan 3 seharusnya. Tetapi saya sudah tuliskan negatif 1. Maka kita bisa gunakan ini. Ini baris keempat, maka 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sebenarnya ini pun sama. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, sampai sini paham ya? Maka kita tuliskan di sini, ini pasti 90 gunakan suku awal, dan ini adalah bedanya, negatif 4. Coba 90 ditambah dengan 4 dikurangi 1 dikalikan negatif 4. 4 dikurangi 1, 3. Dikali negatif 4. Kita kasih kurung karena negatif ya. Terus 90 ditambah. Ini kan hasilnya berapa? 90 ditambah dengan 3 dikalikan negatif 4 adalah negatif 12. 90 ditambah negatif 12 hasilnya 78 apa enggak? Nah, 78 kan? Gitu ya. Oke. Karena ini sudah tertutup ya, jadi ini pasti adalah, saya tuliskan di sini, maka pasti ini adalah 90 ditambah dengan ini baris kepira? Baris kepira. Waktu ini bahasa Jawaan. Baris keberapa? Oke. Terceplos lagi tadi sama Mbak Tri sama Mas Afif, keceplosan bahasa ngapak. Di sini juga bahasa ngapak ya. Nggak apa-apa, kita bahasannya hari ini adalah salung. Jadi ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Ya. Kita lihat di sini adalah baris kelima. Nah, ini adalah baris kelima. Maka di sini dituliskan adalah 5 dikurangi dengan 1 dikalikan dengan negatif 4. Hasilnya berapa di sini? 90 ditambah dengan 5 dikurangi 1, 4 dikali dengan negatif 4. 4 dikali dengan negatif 4 sama dengan berapa? Negatif 16. 90 dikurangi negatif 16 hasilnya berapa? 90 dikurangi negatif 16 sama dengan apa coba? Aduh, kok ngeblank ya guys. Ini 64. Bukan, 74. 74. Oh, yang ngeblank. Yuk kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya adalah kita biarkan titik-titik yang hanya berjumlah 1 ini. Kita turun ke bawah, lihat ternyata ada titik 3 di barisan ke-16. Sudah saya tandai dengan garis hijau. Nah, garis hijau, warna hijau maksud saya. Kita tuliskan biasa ini sebagai suku pertama 90. Sudah diketahui bahwa barisan kelima adalah nantinya kita dapatkan 5 dikurangi 1. Maka di sini adalah 16, maka 16 dikurangi dengan 1. Di sini dikalikan dengan beda. Bedanya adalah negatif 4. Berapa? 90 ditambah 16 dikurangi 1 dikalikan negatif 4. Pengalinya harus yang utama terlebih dahulu ya dioperasikan. 16 dikurangi 1, 15 dikalikan dengan negatif 4. Ditambah
90. Oke. Maka kita ke atas ya, karena di bawah nanti perlu kita hapus. 90 ditambah 15 dikalikan dengan negatif 4 adalah berapa? Negatif 60. 90 ditambah negatif 60, maka hasilnya adalah 30. Oke, sampai sini paham ya? Nah, silahkan bisa disimak lagi kalau masih belum paham. Jadi kita dapatkan di sini ya. Jadi kita dapatkan bahwa suku terpanjangnya atau bambu terpanjangnya itu adalah 90 cm dan bambu terpendeknya adalah 30 cm. Kalau kita teruskan, ini bedanya selalu, selisihnya selalu negatif 4, sehingga ini dikatakan sebagai barisan aritmatika. Oke, panjang dari susunan bambu calung ini bukan jere-jere ujuk-ujuk ya. Ini sudah dilakukan pengukuran ya. Semua alat musik calung, gambang terutama ya, gambang ini ukurannya pasti seperti ini. Panjangnya adalah 90-86. Ini saya dapatkan dari jurnal ya, dari artikel, sehingga ini terpercaya dan memang panjang dari susunan bambu di dalam alat musik calung, terutama gambang ini, begitu ada konsep barisan aritmatikanya. Oke. Mungkin kalian rasa jere-jere ya? Enggak, ini memang dari sananya. Jadi memang betul kesenian kita orang-orang zaman dahulu itu sebenarnya paham dan menggunakan konsep matematika dalam budayanya. Nah, bagaimana kita sekarang ini bisa melanjutkan dan meneruskan budaya tersebut sekaligus mempelajarinya sehingga kita tidak tertinggal atau melupakan budaya kita sendiri. Oke. Mau kalau dipikir-pikir orang dahulu berarti pinter-pinter juga ya. Oke. Pinter-pinter juga mereka. Kok bisa kepikiran membuat alat musik dengan pola barisan aritmatika sehingga bunyinya sangat bagus sekali kalau kita dengar. Jadi kita bisa tentukan ya tadi ya. Pasti di sini di kolom di sini. Oke, mohon maaf. Ada gangguan dari kucing saya yang agak rewel. Di sini kita bisa tuliskan menjadi kita tuliskan di sini lagi ya. Kita bisa tuliskan di sini ini adalah A atau suku pertama. Pasti itu, guys. Pasti. Lalu yang selanjutnya adalah kita sudah menghitung beberapa ya. Mungkin kalau dilanjutkan ini bisa disimpulkan sebagai N. Tadi kan 16 ini. 16, kenapa dituliskan 16 dikurangi 1? Karena N min 1. Nah, min 1 ini pasti juga. Dikalikan dengan bedanya. Jadi sampai di sini ini adalah perhitungan barisan suku KN dari barisan aritmatika. Kenapa sih dapat rumus seperti ini? Nah, ini kita sudah dapatkan di dalam pembelajaran tadi sebenarnya. Sekarang ada kata kesimpulannya di sini. Tadi mungkin ada beberapa yang belum sempat mengisikan. Jadi setelah menyelesaikan permasalahan di atas, apa yang kalian simpulkan dari susunan bambu pada instrumen gambang calung Banyumasan? Kalian bisa simpulkan saja sesuai apa yang kalian dapatkan tadi. Bambu terpanjang adalah 90 cm, bambu terpendek adalah 30 cm, terus beda atau selisih panjang dari bambu-bambu yang berurutan adalah negatif 4. Itu bisa kalian tuliskan, sesuaikan. Kalau misal ada yang bisa disimpulkan selain hal-hal tersebut, boleh saja. Semisal, oh ternyata calung Banyumasan pada alat instrumen musik gambang ini berkaitan dengan bilangan aritmatika dan seterusnya ya. Silakan bisa disimpulkan sendiri masing-masing. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ke pembahasan kuis. Pembahasan kuis. Dikit saja kita bahas bersama-sama. Maaf. Jadi tidak mengganggu ya. Jadi pembelajaran kita hari ini memang hari tadi memang sangat berkaitan dengan Kota Purwokerto dan Banyumas ya. Di kuis saja kita dapat membaca di sini. Wajah baru alun-alun Purwokerto.
kalian sudah tahu ya kan ya, alun-alun Purwokerto jadi sangat bagus sekali sekarang ini semenjak setelah pandemi, ada beberapa perubahan di sana. Nah, kita baca di sini. Kawasan alun-alun Purwokerto sudah lama menjadi apik. Nah, perombakan pada tata kelola wilayah alun-alun mulai menambah landmark tulisan Purwokerto ya. Kan ada tulisan Purwokerto yang besar itu ya, walaupun tidak di tengah. Terus ada perubahan, maaf tipe perubahan jalur pedestrian. Pedestrian itu adalah pejalan kaki ya, jalur pejalan kaki yang mengelilingi alun-alun. Ya, mengelilingi alun-alun. Alun-alun. Oke. Mengelilingi alun-alun. Tempat duduk juga banyak di sana, bisa kalian bayangkan sendiri. Televisi digital, mungkin bukan televisi digital ya, lebih tepatnya ke layar digital atau apa? Layar LED ya, oke layar LED. Terus yang selanjutnya adalah air mancur yang bisa kita lihat hanya di waktu-waktu tertentu, tidak selamanya untuk bisa mancur. Dan selanjutnya adalah tidak boleh ketinggalan lampu penerang yang ikonik. Ya, ini ikonik sekali karena apa? Diketahui juga modelnya ini, model lampunya adalah sama dengan kawasan Malioboro di sana. Nah, di sini mungkin banyak ya yang sudah merasakan pergi ke Malioboro, Yogyakarta. Alun-alun Kota Purwokerto ini diketahui memiliki bentuk persegi ya. Walaupun terlihat di ilustrasi yang sudah saya sediakan ini seperti trapesium ya. Tapi kalau kita lihat saja di sekeliling yang sudah saya garis ini, nah ini membentuk persegi ya. Kan karena jalan Jenderal Sudirman, jalan depan sekolah kalian agak melenceng ya, agak mereng ya. Seperti itu. Jadi di sini ada pengisinya. Yang selanjutnya yaitu dikelilingi jalur pedestrian sekedar untuk duduk bersantai, melihat landscape atau kesibukan kota Purwokerto gitu. Lanjut saja, sudah kita baca terlebih dahulu. Ya, walaupun memang itu bacaan tadi menurut kalian tidak penting, sebenarnya itu mengantarkan kalian kepada permasalahan ini. Bagaimana kalian memahami, terutama kalian sudah melihat gambar itu bisa melihat atau mengilustrasikan pada soal permasalahan seperti ini. Nah, kita lanjut baca. Kita lanjut baca di sini. Oke. Saya salin saja ya. Saya salin di sini mana ya? Ini kali ya. Nah, ini betul. Saya salin di mana ya? Mana ya? Mana ya? Saya salin dulu ya, guys. Oh, saya harus cepat-cepat nih, guys. Waktu saya tidak banyak ternyata. Saya pindahkan ke sini saja, saya kecilkan terlebih dahulu. Saya besarkan lagi agak. Oke. Saya kasih pojok di sini, terus saya juga harus ambil gambarnya biar lebih mudah untuk dipahami ya, guys. Saya ambil gambarnya di sini. Saya snip saja di sini. Saya berikan gambarannya. Oke. Jadi kita sudah dapatkan dua gambar di kok menceng. Mohon maaf. Keceplosan tadi, guys. Gak apa-apa ya, guys. Manusia, namanya juga manusia. Mohon maaf tapi. Kita langsung kerjakan di sini saja ya. Jadi yang pertama, jika diketahui titik awal keliling alun-alun ya, ini titik awal keliling alun-alun di sini ya, ini titik awal keliling alun-alun. Saya berikan warna apa ya biar lebih terlihat? Warna biru mungkin. Nah, ini titik awal yang berwarna merah ini ya. Ini titik awal. Ini ya, mungkin terlihat ya. Terus yang selanjutnya adalah tiang lampu kedua. Di sini kita ketahui juga tiang lampu kedua itu berjarak 10 meter. Ini ada tiang lampu kedua di sini nih. Merah saja lah ya, biar kelihatan. Tiang lampu kedua di sini nih. Di sini. Ini yang ada warna kuning-kuningnya sebenarnya ya. Itu berdiri di jarak tiang lampu kedua berdiri di jarak 10 meter. Ini 10 meter. Ini letaknya dari titik awal di sini adalah 10 meter.
Terus tiang lampu ketiga ini berdiri di 15 meter. Tiang lampu yang selanjutnya atau yang ketiga ini berdiri 15 meter dari titik awal keliling alun-alun ya. Yang selanjutnya adalah tiang lampu keempat ini berdiri di 20 meter. Tiang lampu keempat. Nah, selanjutnya ini adalah tiang lampu keempat. Ini berdiri dari titik awal adalah sepanjang 20 meter. Yang selanjutnya adalah titik lampu kelima. Nah, titik lampu kelima ini berikutnya lagi ya. Berikutnya lagi ini berada di 20 meter awal dari titik keliling ya, titik awal keliling. Dan berlanjut hingga berakhir pada lampu ke-80. Jadi jumlah lampunya tadi dari titik awal kembali ke titik awal lagi. Jadi dari sini nih ke sini muter di sana ini totalnya nanti ada 80 lampu begitu. Oke, jadi dari sini sudah paham ya. Jadi kita tuliskan di sini. Oke, jadi yang diketahui apa aja? Diketahui adalah U2-nya. U2-nya adalah berapa? U2-nya. U2-nya adalah kita tuliskan dalam meternya ya. U2-nya berdiri di 10 meter. Terus yang diketahui selanjutnya adalah U3. U3-nya berdiri di berapa? 15 meter. Lalu yang selanjutnya U berapa? U4. U4-nya berdiri di 20 meter. U5 ini berdiri dari titik awal yaitu 25 meter hingga berlanjut ke U80 karena lampunya jumlahnya 80. Tapi U80 ini belum tahu ini berdirinya di beberapa meter sih dari titik awal keliling alun-alun. Nah, ini yang kita lanjutkan untuk membaca soal ke A dan ke B. Kita lanjut di soal ke A dulu. Nah, kita ganti ya. Soal ke A. Ditanyanya adalah apa ditanyanya? Ditanyanya adalah tentukan ya bukan temukan. Beda berarti yang ditanya adalah beda. Terus yang selanjutnya adalah jarak ya, beda atau jarak. Terus posisi lampu pertama bisa kita tuliskan sebagai U1. U1-nya berapa sih? Dari titik awal keliling alun-alun dalam meter ya. Tentukannya dalam meter. Atau nanti hasilnya dalam meter. Oke, kita langsung tentukan saja beda. Nah, beda kan tadi saya sudah jelaskan ya bahwa beda adalah UN dikurangi dengan UN min 1. UN kita ambil saja, ini sudah ada pilihan banyak. U2, U3, U4, dan U5. Kita ambil 2 suku berurutan. Nah, gampang saja ya, kita ambil 2 ini. Maka UN adalah yang terbesarnya adalah U3. Urutan terbesarnya adalah 3. UN-1 adalah kita bisa tuliskan langsung U2. U3 kita dapatkan adalah 15 dikurang dengan U2 yaitu 10. Maka beda adalah kita hasilkan 5 meter. Jadi selisih jarak antara kita simpulkan juga, oke. Jadi selisih antar lampu itu jadi selisih atau jarak ya sebenarnya. Kita hapus dulu. Selisih atau jarak antar lampu. Oke, agak sulit lampu. Itu adalah 5 meter. Selain tadi kita menentukan B, kita juga harus menentukan U1. U1 ini kita bisa juga tentukan dari bagaimana? U1 kita bisa tentukan nih, guys. Dengan menggunakan konsep beda atau kalian mungkin sudah bisa menghitungnya secara langsung ya, tetapi kan kalian diminta untuk menuliskan caranya ya. Kita gunakan juga konsep beda di sini.
Beda, kan bisa diketahui beda juga dari U2 min U1. Kita ambil yang ada U1-nya karena kita mau mencari U1 ya. Di yang kedua ini kita akan mencari U1. U1 ini. Maka kita cari untuk mencari bedanya dengan melibatkan U1. Melibatkan U1-nya agar kita dapat U1. Beda sudah kita ketahui, maka kita masukkan saja 5. U2 kita sudah dapat juga, U2 adalah 15. Dikurangi dengan U1, U1-nya ini yang belum diketahui, dituliskan saja U1. Sampai di sini paham ya? Kita gunakan pengurangan dan penjumlahan untuk kedua ruas. Agar 15 ini hilang, agar tersisa U1 sendirian di ruas kanan, maka 15 ini 15 dikurangi dengan U1. 15 ini kan positif ya sebenarnya ya. Maka untuk menjadi 0, maka ini harus dikurangi dengan 15. Maka 15 dikurangi 15 hasilnya 0 kan? Tidak hanya untuk satu ruas kanan saja dikurangi 15, di ruas kiri pun sama. 5 dikurangi dengan 15 juga. Nah, jadi imbang. Ruas kiri dikurangi 15, ruas kanan juga dikurangi 15. Sudah sampai saat ini, sudah sampai ini, silahkan kalian bisa tinggal lanjutkan operasinya. 5 dikurangi 15, berapa? Coba. Negatif 10. Terus yang selanjutnya, 15 dikurangi 15, habis, tersisa negatif U1. Karena masih negatif, ini tidak mungkin ya. Masa panjang negatif sih guys, ya kan, nggak mungkin. Maka kita kalikan saja negatif 1 kalikan negatif 1. Kalikan negatif 1, hasilnya saya tuliskan di atas. Aduh, kok jelek amat ya panah saya. Saya tuliskan di atas di sini. Maka jadi negatif 10 dikalikan dengan negatif 1, maka adalah negatif dikalikan negatif 10. Dan negatif U1 dikalikan dengan negatif 1, negatif dikalikan negatif, hasilnya adalah U1. Maka kita dapatkan U1 adalah 10. Dapat juga tadi beda adalah 5. Sampai sini paham ya? Dituliskan juga jadi suku pertama. Maksud saya dikembalikan ke soal. Jadi posisi lampu pertama, jadi posisi lampu pertama berada di berapa? 10. Kok 10 guys? Nanti dulu guys. Ini U2 10 harusnya guys. U2 10 ini 10, maka ini juga 10, ganti juga 10, maka ini tersisa negatif 5 guys. Aduh, kok jadi salah sih? Aduh. Ini 5 ya guys, jadi ini 5, ini juga 5. Mohon maaf ya guys, kayaknya belum, udah makan sih tadi. 5 kurang tebal, 5. Jadi berdiri di 5 meter dari titik awal keliling. Saya rasa bisa dilihat ya, sambil didengarkan mungkin ucapan saya sendiri. Kita ganti next page ya. Next page kita ganti. Next page kita previous kita copy aja ya. Copy gimana ya guys? Saya juga perlu di sini guys. Kita next page aja ya guys. Next page. Kita gimana ya agar biar terlihat ya. Previous dulu. Bagaimana guys? Ada yang tahu? Ada yang pernah mengoperasikan hal-hal seperti ini? Primitif sekali saya guys. Waduh, kok malah kesini? Pencet. Bagaimana ini? Tolong saya.
Bagaimana sih guys? Ini bicara kopinya bagaimana guys? Aduh, logo logo hilang. Kopi bagaimana ini guys, kopi? Aduh, tidak bisa guys. Kita lanjut aja ya. Nah, kita simak dulu soalnya. Soalnya adalah bagaimana kita? Soalnya oke, yang ini kita warnain hijau. Yang B. Agak tidak terlihat juga ya guys. Jadi yang B. Tentukan letak lampu ke-20, 40, 60, dan 80 masing-masing dari awal keliling alun-alun. Jadi nanti kita diminta untuk menentukan letak lampu ke-20 berapa meter sih dari titik awal keliling alun-alun, dan juga begitu pula untuk lampu ke-40, lampu ke-60, dan lampu ke-80. Untuk mencari jawaban dari B ini, kita tuliskan B. Kita memerlukan informasi pada suku pertama. Mereng ya guys, mereng. Suku pertama dan bedanya. Tadi sudah didapatkan bahwa suku pertamanya U1 adalah berapa? 5. Oke, terus bedanya berapa? 5 juga. Terus yang selanjutnya ditanya apa sih? Ini kan diketahui ya. Mohon maaf, dikat. Ini kan ini ya. Terus ditanyanya adalah, maka kita bisa tentukan atau ubah menjadi model matematika, yaitu diminta untuk menentukan lampu ke 20, terus 40, lampu ke 60, dan terakhir lampu ke 80, karena total lampunya adalah 80 di dalam alun-alun tersebut. Nah, untuk mencari masing-masing dari posisi letak lampu ini, kita gunakan perhitungan pada rumus umum barisan aritmatika. Jawab. Barisan aritmatika bagaimana rumusnya? Ya kan, UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan beda. Nah, dari rumus ini kita bisa turunkan nih untuk mencari lampu ke-20 terlebih dahulu. U20, maka kita ganti A-nya sudah diketahui 5 plus N-nya adalah 20, negatif 1 dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya adalah 5. Nah, U20 maka kita tinggal disederhanakan. 19 dikalikan dengan 5. Ini didahulukan, maka 19 kali 5 berapa? 19 kali 5 adalah 95. Nah, maka adalah U20 terletak pada 100 meter dari titik awal keliling alun-alun. Yang selanjutnya U40. Maka kita gunakan juga angka 5 di sini karena A-nya 5 ya. Terus 20. Ini adalah suku ke-40, maka kita tuliskan 40 kurangi 1 dikalikan dengan bedanya adalah 5. Nah, kita lanjutkan. 5 ditambah dengan 40 kurangi 1, 39. Dikali dengan 5, berapa? 5 ditambah dengan 39, ditambah 5, dikalikan dengan 5. 39 kali 5, 40 kali 5 adalah 200, maka 39 kali 5 adalah berapa? 195. 195 ditambah 5 adalah 200 meter dari titik awal keliling alun-alun. Lalu lanjut, kita dapatkan juga mau U60 atau letak lampu ke 60. Tuliskan 5 ditambah dengan 60 dikurangi 1 dikalikan dengan 5. 5 ditambah dengan 60 kurangi 1 adalah 59 dikalikan dengan 5. Berapa 59 kali 5? 59 kali 10 itu kan 590 dibagi 2 ada 250, 45, 295 sama dengan 5 ditambah 295. Berapa? 300 meter. Terus yang selanjutnya terakhir U80 atau letak lampu terakhir 80 ke 80. 5 plus berapa N-nya? 80 dikurangi 1 dikalikan dengan 5.
Saya sederhanakan, 5 ditambah dengan 80 dikurangi 1 berapa? 79 dikalikan dengan 5. Berapa? 5 dikalikan dengan 395. Dikali. Kok dikali, guys? Dikali. Ada bebek dikali. Ditambah maksud saya. Berapa hasilnya? Agak mengganggu di sini ya, guys. Geser sedikit lah, guys. Geser. Khususan. Oke, saya lanjutkan. Ini 5 ditambah 395 adalah 400. Jadi 400 meter dari titik awal keliling alun-alun. Bisa disimpulkan ya, silahkan, bahwa letak jadi letak lampu ke 20 adalah 100 meter dari titik awal. Terus yang selanjutnya lampu ke 40 adalah 200 meter dari titik awal. Ini hanya contoh saja ya, tapi bisa perhatikan ke pembicaraan saya saja. Jadi terus lampu ke 60 terletak pada jarak 300 meter dari titik awal keliling alun-alun, dan lampu terakhir atau ke 80 itu terletak pada 400 meter dari titik awal keliling alun-alun. Jadi sampai di sini paham ya kalian semua ya? Coba tadi diingat-ingat kembali jawaban kalian sudah sesuai atau belum dengan apa yang sudah kita bahas kali ini. Oke, jadi sampai di sini ya saya rasa cukup untuk mengulang atau mengulas materi kembali. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jadi saya mohon maaf tadi karena waktu yang sangat singkat. Saya usahakan untuk pertemuan selanjutnya bisa lebih baik kembali, menyampaikannya tidak dengan terburu-buru. Semoga saja kita juga mendapatkan waktu yang agak luas. Ya, silahkan dicek kembali, kalau masih ada bingung bisa diulangi kembali. Terima kasih dari saya. Semoga di malam Sabtu ini kalian bisa menikmati waktu sambil kita belajar bersama. Selalu semangat selalu, sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Baik, saya akhiri. Berjumpa kembali di kelas hari Selasa. Bye guys. Mana ya guys? Kok ini maksudnya?